Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi pemirsa saat ini di Studio TV One juga sudah hadir ada. Selamat pagi, Pak Gege. Pagi. Analis politik kita. Pagi, Burhanuddin Muhtadi. Kita lanjutkan juga perbincangan bersama Mas Burhan tadi masih terputus Kang Gege. Ya, jadi begini, Mas Burhan, kalau kita melihat saat ini yang memang masih belum menentukan siapa pasangannya ada Prabowo Subianto begitu ya. Tapi dari hasil survei Anda di lapangan seperti apa? Ada beberapa nama paling tidak yang kemudian mengerucut begitu ya. Ada nama Gibran Rakebuming Raka yang hingga saat ini bahkan masih dianggap oleh Gerindra menjadi salah satu nama yang cukup kuat. Kemudian ada Hovifah, ada Erick Thohir, ada Erlangga di sana dan juga ada Yusril Iza Mahendra. Ya, memang seringkali pengambilan keputusan di tingkat elit itu tidak semata-mata karena faktor rasional, elektoral. Ada pertimbangan lain. Dan kalau kita lihat dari sisi elektoral, saintifik itu sebenarnya lebih mudah menjelaskannya ya. Dan mengambil keputusan. Tetapi keputusan elit tidak semudah kita, para akademisi atau pollster untuk memutuskannya. Jadi kalau dari data yang kita temukan, memang Erick unggul dibanding Gibran, Hovifah atau Erlangga. Tetapi Erick ini kan akseptabilitas di kalangan elitnya kurang bagus. Golkar menolak. Ya. Dan jangan lupa Golkar ini penting karena dia pemilik kursi paling banyak di DPR di koalisi pendukung Pak Prabowo. Nah kemudian kalau kita lihat Yusril dari partai kecil. Tentu sulit buat PBB mempromosikan Yusril. Dan secara elektoral juga rendah gitu ya. Pak Erlangga ini kebalikan dengan partainya. Pak Erlangga ini secara personal elektabilitasnya tidak kompetitif tapi partainya besar. Nah Hovifah dia ini menjadi gubernur di provinsi yang menjadi battleground di mana Pak Prabowo dua kali kalah di Jawa Timur. Harusnya menjadi kekuatan. Saat yang sama beliau ketua Muslimat NU ya. Tetapi elektabilitasnya belum begitu brilian, mungkin karena belum bekerja secara sistematik. Nah di tengah gitu ya komplikasi ini, karena masing-masing kan ada promotornya ya, PAN mendukung Erick, kemudian Demokrat mengusung Hovifah, Erlangga diusung oleh Golkar, PBB mengusung Yusril, akhirnya ada potensi deadlock yang cukup besar. Dan Gibran muncul di tikungan, karena dia selain anak presiden, dia mungkin bisa diterima oleh Golkar, atau oleh partai-partai lain. Tetapi masalah Gibran sekarang adalah elektoral. Tadi saya sudah jelaskan saya pertegas sekali lagi. Mas Gibran satu sisi memang bisa menjadi aset elektoral. Kemampuan untuk memenetrasi basis Ganjar. Tetapi kalau kita lihat data sebenarnya tidak terlalu besar. Basis Ganjar yang bisa ditarik oleh Gibran kalau Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo. Tapi saat yang sama Pak Prabowo harus tanda kutip mempertimbangkan dampak negatifnya secara elektoral karena basis pendukung Pak Prabowo, Bang Effendi, 56% itu dari basis lama, yaitu mereka yang cenderung tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi untuk tidak mengatakan anti. Nah kalau kemudian putranya Pak Jokowi menjadi pendamping Pak Prabowo, itu lumayan banyak itu pemilih Pak Prabowo lama yang lari, dan larinya ke siapa? Ke Anies. Makanya saya selalu mengatakan Prabowo Gibran ini merugikan Ganjar, menguntungkan Anies. Nah ini yang kemudian menurut saya ya. Itu hitungannya harus tepat ini? Harus tepat, tapi kalau kemudian nah pertanyaannya siapa? Kan tadi tidak ada yang jadi ideal. Siapa kalau menurut Burhanuddin tadi sampai pagi ini? Sampai tadi malam udah pada. Saya tidak tahu ya, yang intinya nama Gibran belum fix yang saya dengar begitu ya. Karena ada pertimbangan matang kan, karena ini kan pertarungan to be or not to be buat Presiden Jokowi. Kalau salah memilih, termasuk juga buat Pak Prabowo kan berapa kali dia maju kan. Kalau salah memilih kan hubungan dengan PD Perjuangan sudah sedang tidak baik-baik saja. Itu di akhir masa kepemimpinan lagi. Nah pertanyaannya siapa yang bisa diterima oleh semua partai dan secara elektoral tidak negatif. Nah Erick elektoralnya lebih tinggi ketimbang Hovifah. Tapi jangan-jangan Hovifah bisa jadi kuda hitam. Karena dia bisa diterima loh sama Golkar, sama elit Demokrat. Nah tinggal Pak Jokowi juga sama Pak Prabowo, kira-kira siapa gitu. Jadi kompleks memang, saya sendiri bisa memaklumi ya Bang Effendi ya. Kalau ternyata kalau jadi politisi memang tidak semudah kita kalau ngajar di kelas gitu ya.
Iya, Bang Effendi Ghazali sepakat juga tidak bahwa hingga saat ini sebenarnya Gibran juga masih belum pasti di koalisi ini? Saya agak pelan-pelan ya, mudah-mudahan waktunya cukup karena ini betul-betul persoalan yang rumit. Sedang kita coba sistemisasi dan coba sederhanakan. Saya ingat 2017 posisi Burhanuddin Muhtadi di situ, membawa acara di sini ada saya di sini juga, Pilkada DKI Jakarta. Betul kan waktu itu? Kurang lebih jam 14.30, 14.40 ya, sudah masuk angka 66% kan. Indriarto kali yang bawa acara. Nanya ke Burhanuddin Muhtadi. Pribadi. Iya, nanya ke Burhanuddin Muhtadi waktu itu. Berani nggak menyimpulkan? Data baru 66%. Burhanuddin Muhtadi bilang belum berani. Waktu itu ya. Terlalu hati-hati saya. Terlalu ya. Nanya ke saya punya riset kualitatif tentang DKI Jakarta. Jadi waktu ditanya ke saya, jam lagi-lagi 14.40 atau jam berapa ya waktu itu? Setengah tigaan ya. Jadi lebih cepat ya. 14. Saya yang bilang Jakarta akan punya gubernur baru. Ingat ya waktu itu ya. Mudah-mudahan ini di 2024 ini juga analisis ini tepat. Oke, apa analisis gitu itu? Begini. Sekarang kita dengar apa yang ada di lapangan. Bang Burhanuddin Muhtadi yaitu nanti akan ada Rapimnas Golkar, kemudian Gibran akan masuk menjadi salah satu waketum kalau nggak salah, dikaitkan juga dengan AMPI. Itu rumor di luar ya, belum tentu benar lah, itu namanya rumor politik di era-era menjelang. Jadi rumor yang beredar selama ini paling tidak mengerucut ke arah kebenaran gitu. Iya, ada beberapa yang sudah benar, ada yang tidak. Nah, ada yang benar gitu ya. Karena itu nanti dia menjadi jalan masuk sehingga tadi ada titik temu kan. PAN mengedepankan Erick Thohir, Golkar supaya tidak kemana-mana mengedepankan Gibran gitu. Kurang lebih seperti itu ya yang beredar pada hari ini. Tapi yang mau saya katakan, lepas dari semua perhitungan elektoral itu, saya sempat ribut kemarin dengan salah seorang teman dari Gerindra, sampai kapanpun tetap teman, ya kan? Itu mengenai ada konsekuensi dari pilihan pada hari ini, dan itu konsekuensi penting. Sudah disinggung tadi, kurang lebih seperti ini. Beberapa hari ini ada sentimen negatif di seluruh Indonesia, paling tidak tercermin dari media arus utama maupun media daring dan media sosial. Semuanya. Bahwa keputusan MK ini bersifat mengutip hakim MK sendiri di luar nalar dan lain-lain. Nah, karena itu yang perlu dikhawatirkan adalah kalau pilihan ini adalah pilihan ke Gibran, kan Gibran nih kan pokok persoalan yang menjadi sentimen negatif tadi dikaitkan dengan dinasti dan segala macam, maka sebetulnya yang diuntungkan langsung itu adalah koalisi perubahan. Betul nggak dari itu? Betul. Secara langsung tadi ya. Sudah, ya kan? Iya. Sementara yang di tengah-tengah, nah kita sudah tahu siapa yang di tengah-tengah, yaitu Ganjar dan Mahfud MD, dua orang-orang yang dianggap orang baik, menyapa orang baik, gitu kan semboyannya itu ya. Begitu ya. Nah itu mereka jadi serba ragu. Serba ragu begini nih, Burhanuddin tadi. Mau bilang perbaikan karena sudah tidak bisa lagi menyatakan meneruskan sepenuhnya Pak Jokowi, kan sedang ada masalah tadi katanya, sedang tidak baik-baik saja. Jadi ambigu ya. Mau bilang perbaikan, orang bilang mendingan perubahannya sekalian. Sudah kalau Anda taruh di kutub, terserah Anda mau taruh kutub kanan atau kiri, perubahan misalnya. Mendingan perubahan sekalian. Tapi kalau Anda mau bilang mau melanjutkan Pak Jokowi, sudah ada tegak lurus. Bahkan sudah ada Gibrannya di situ. Jadi Anda di tengah-tengah, nah pilihan dua ini, ya, jadi Prabowo Gibran misalnya jadi nanti, tentu harus ada strategi lain. Tapi berdasarkan teori ini, Burhanuddin tadi, dia akan berhadapan dengan koalisi perubahan. Kalau sentimen negatifnya nih membesar, membuka jalan bagi koalisi perubahan. Persis. Ya kan? Tapi prediksi Anda seberapa besar nanti dinamika perubahan para pemilih ini? Saya agak sederhana menyatakan begini. Berkali-kali di TV One tuh saya bilang gini nih Burhanuddin tadi ya. Sebelum pendaftaran ke KPU, perubahan tuh agak menahan diri. Kami akan tegak lurus bersama Pak Jokowi sampai Oktober 2024. Nggak terlalu banyak perubahannya ya. Kalau ditanya IKN, ya kita lanjutkan dangdung. Begitu pendaftaran di KPU kemarin, Caimin itu luar biasa pidatonya. Perubahan. Masyarakat minta perubahan gitu ya. dan lain-lain. Dan Terus Pak Anies semangat sekali di situ. Semangat. Terus Anies Baswedan itu antara lain mengatakan, kita akan maju, terutama ya bagi yang pesimis mohon maaf, Anda kecewa. Lebih daripada itu, menyatakan bahwa kami akan memperbaiki, ya, menegakkan kembali kewarasan pemerintahan. Mulai kencang lagi. Berarti selama ini ada yang kurang waras dalam, kalau Anda menegakkan kewarasan,
ada yang agak kurang. Jadi maksud saya, coba bayangkan nih, Burhanuddin Muhtadi, Maria dan para pemirsa, 14 November, 13 November penetapan Capres dan Cawapres. 14 November ada pengundian, nomor urut 1, 2, dan 3. Di situ keluarlah semua perubahan itu tanpa bisa ditahan lagi, betul nggak? Kampanye di mana-mana. Bagaimana Pak Presiden, Pak Wakil Presiden ya tentang ibu kota negara kita? Kan ada lagi, variabelnya sudah lebih berubah lagi. Dan kalau misalnya Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo, kartu itu hidup terkait dengan isu politik dinasti sampai putaran kedua. Itu resikonya kan? Jadi begitu ada memilih ini, arus dinasti politik, walaupun sebetulnya dinasti politik itu ada hak asasinya di dunia. Gibran tuh bisa nanya, kalau saya anak presiden kenapa saya nggak bisa maju? Karena itu kami sama Burhanuddin tadi selalu mengatakan begini, kalau orang sudah boleh memilih, boleh dipilih. Tapi nggak ada presidensial threshold. Sehingga Gibran ini ketika haknya untuk maju diakui, lepas dari relativitas dinasti politik, tapi ada anak muda lain juga bisa maju dan berhadapan. Tapi kan persoalannya begini, meskipun itu hak untuk mencalonkan dan juga semua akan berdasarkan pemilihan suara. Jadi 2 kali seleksi. Tapi kan pertanyaannya kan pemilih kita cukup sensitif dengan isu seperti itu. Oh enggak, ini sangat sensitif kalau pada hari-hari ini. Jadi ada 2 isu. Isu yang pertama, seleksi itu adalah oleh partai politik, ya kan? Dan kita itu sepakat. Barikade yang pertama, karena kalau dalam sistem presidensial seharusnya tanpa melalui partai pun bisa. Ya, cuma di negara kita pelan-pelan dulu lah. Kalau takut misalnya semua partai politik itu nggak boleh mencalonkan jadi terlalu banyak, yang di parlemen dulu untuk transisi, bisa kan? Gitu. Jadi Oke, kita kembali lagi. Balik dengan demikian 2 kali seleksi. Seleksi pertama partai politik, mudah-mudahan setiap partai bisa mencalonkan dan bagus di atas 17 tahun sesudah bisa memilih bisa dipilih. Jadi Gibran haknya walaupun ada label dinasti, dia tetap boleh maju dong. Kalau enggak dia malam-malam bilang sama kita, saya kalau anak presiden kenapa rupanya? Saya terlahir sebagai anak presiden, salah saya di mana? Punya hak juga kan gitu. Walaupun orang nanti khawatir, aparatur negara ikut. Kan biasanya gitu tuh di seluruh dunia gitu. Nah, tapi pemuda-pemuda lain boleh maju. Nah, seleksi kedua, betul kata Pak Presiden, ini Jokowi loh yang bilang, saya ini mau mengutip doang. Kok ribet betul. Sistem pemilu kita ini kok ribet betul. Biar aja nanti rakyat yang menentukan. Artinya sesudah partai ini boleh masing-masing mencalonkan, terserah rakyat kan. Mau pilih tua-tua, tua-muda, muda-tua, atau muda-muda ya kan terserah pada rakyat. Nah balik ke pertanyaan Maria tadi, apakah sentimen ini akan membesar? Tergantung strategi mereka loh. Misalnya diambil Prabowo Gibran ya kan, harus ada strategi dari mereka juga untuk mengatasi yang ini loh. Yang sebelah sini pasti ya, sekarang belum, baru periksa kesehatan hari ini, betul nggak? Begitu nanti sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu dan dapat nomor undian, nggak terbendung itu perubahan. Orang bebas kok, ini alam demokrasi kok, dan itu sangat gampang. Di jalan-jalan kan sekarang gitu kan, perubahan, amin. Gitu. Paling sederhana kan, itu paling tepat loh, perubahan, amin. Perubahan, amin. Perubahan, amin gitu. Waduh, ditambah sentimen ini arahnya ke perubahan. Kita cuma mengatakan taruh di atas meja kan. Dia taruh di atas meja kan. Teorinya begini kan. Seperti pernah kita buktikan dalam skala lebih kecil di Pilkada DKI Jakarta. Persis sama kan. Cuma skalanya lebih kecil. Paling tidak kayak gambarannya seperti itu. Iya kan, betul ya. Nggak disangkal ya. Miniaturnya ada di DKI Jakarta ya. Meskipun untuk konteks DKI ya, itu tingkat pendidikan dan pendapatan 5 kali lipat. Lebih besar, lebih tinggi, lebih baik timbang nasional. Jadi efek debat itu lebih tinggi di Jakarta. Kalau nasional, studi-studi kita itu yang nonton aja nggak nyampe 50%. Atau sebaliknya tapi, isu-isu ini lebih kuat bermain di tingkat-tingkat yang pendidikannya, Cuma kan maksudnya gini, lebih biasa, isu dinasti. Cuma isu itu kalau diturunkan ke bawah oleh kelompok critical mass tadi, critical voters tadi, itu impactnya juga buruk buat entah itu buat Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Jadi poin saya adalah hati-hati nih terkait dengan framing. Kalau framing itu negatif menyerang Pak Prabowo Gibran dan ternyata menular ke bawah, itu efeknya Pak Prabowo
besar sekali tergerusnya. Itu dia. Dan kemudian tadi kemungkinan larinya akan kemudian menguntungkan pasangan Amin, Anies dan juga Caimin. Bagaimana posisi Ganjar dan juga Mahfud MD? Kita bahas nanti usai jeda saat lagi. Sudah agak sependapat ini ya dengan tadi.